Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa khiratuhu min khalqihi نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء ولا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته وعلى كل من سار على دربه واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian rutin Masjid Al-Hizbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Salawat beriring salam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terlimpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengabarkan tentang dirinya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kepada keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Jemaah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini. Majelis ilmu yang kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kebodohan dalam diri kita, ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari diri pribadi yang dari paling dalam mohon maaf pada dua pertemuan yang lalu Al-Faqir berhalang untuk hadir karena ada keperluan keluarga. Lanjutkan kajian kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis tentang akhlak yang disusun oleh salah seorang ulama besar dari Madinah, Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Masih melanjutkan pembahasan tentang bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Namun sebelum itu ingin Al-Faqir menyampaikan nasihat untuk pribadi dan jemaah sekalian berkaitan tentang perayaan malam tahun baru. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya penanggalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan penanggalan kaum muslimin adalah penanggalan Hijriah. Yang dijadikan patokan adalah hijrahnya Rasulullah SAW yang ada 12 bulan. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bulan-bulan tersebut sangat erat hukumnya atau erat kaitannya dengan ibadah-ibadah atau syariat Islam. Kita mengenal ada bulan Ramadan yang saat ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini merupakan kebiasaan salaf tatkala mereka berlalu dari bulan Ramadan selama 6 bulan mereka memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diterima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan mendekati Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tentunya ibrah di sini bukan hanya disampaikannya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan saja, akan tapi diberikan taufik, diberikan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar mampu mengoptimalkan dengan baik amalan ibadah selama di bulan Ramadan. Ada juga yang berkaitan tentang penanggalan Hijriyah, yaitu puasa Syawal, yang pahalanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadan kemudian fatba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa full di bulan Ramadan kemudian menyertakan setelahnya 6 hari bulan Syawal, faka'annama shoma ad-dahra atau kama qala Nabi SAW, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Kemudian setelah bulan Syawal memasuki bulan-bulan haram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatus syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Inna iddatus syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, dan ketetapan itu berlaku saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan-bulan tersebut amal ibadah dilipat gandakan. Begitu juga keburukan yang dilakukan di bulan-bulan haram berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu 4 bulan: bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, yang saat lagi beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Rajab. Dan ini adalah bulan-bulan yang sangat istimewa, dianjurkan seorang muslim untuk memperbanyak amal ibadah. Kemudian setelah bulan Dzulqa'dah ada bulan haji, di mana kita ketahui 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebaik-baiknya hari-hari yang ada di muka dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah jalla wa ala." Wa kama qala Nabi SAW, tidaklah ada hari-hari yang dimana amal soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ibadah yang dilakukan pada hari ke-10 ini. Para sahabat pun bertanya, "Wal jihadu fi sabilillah?" Tidak pula jihad, wahai Rasul? Sahabat bertanya, karena jihad merupakan amal ibadah. Rasulullah mengatakan tidak ada amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, melainkan Allah cintai. Tidak juga jihad, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wala jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad, kecuali illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang yang berjihad dengan dirinya dan hartanya kemudian kembali tidak membawa apa-apa. Setelah bulan Dzulhijjah ada juga ibadah haji yang sangat agung, salah satu rukun Islam. Selepas bulan haji ada bulan Muharram. Sebelumnya ada di bulan Dzulhijjah ada hari Arafah yang disunahkan bagi orang yang tidak melaksanakan haji untuk berpuasa bulan Arafah. Kemudian selanjutnya bulan Muharram. Begitulah kehidupan seorang muslim erat kaitannya dengan bulan-bulan Hijriyah. Semua amal ibadahnya, tidaklah seorang muslim keluar dari satu amal kebaikan melainkan kembali lagi kepada amal kebaikan. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim keluar dari kebaikan kemudian bersiap lagi untuk menyambut kebaikan yang lain. Oleh karena itu merupakan bentuk kelalaian yang paling besar adalah saat seorang muslim lalai dengan bulan-bulan Hijriah. Hendaklah menjadi seorang muslim perhatian dengan bulan-bulan Hijriah. Ya, dia berada di bulan apa dan amal-amal yang ibadah apa yang diutamakan pada bulan-bulan tersebut. Dan salah satu bentuk kelalaian yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua dan kaum muslimin, adalah begitu antusiasnya saat mereka memasuki tahun baru Masehi.
kita mengetahui bahwasanya kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah kebiasaan kaum kafirin, bukan kebiasaan kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah SAW mewanti-wanti dalam sebuah hadis, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sesungguhnya kalian, umat Islam, akan mengikuti kebiasaan atau etika, perilaku, adat istiadat dan sebagainya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dhira', sehasta demi sehasta. Hatta walau salaku juhra dabbin, sehingga orang-orang tersebut seandainya mereka yang mereka ikuti, mereka masuk ke dalam lubang biawak, salah sejenis hewan melata di gurun, sejenis dob. Seandainya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah yang kau maksud wahai Rasulullah SAW adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi? Dan ini merupakan tanda akhir zaman. Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu yang gaib, yang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib, yang itu ditegaskan dalam banyak ayatnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul la ya'lamu man fil ardi, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit ataupun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan akan sesuatu hal yang terjadi masa akan datang? Ini merupakan tanda kenabian Rasulullah SAW, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di akhir zaman segolongan dari umatnya akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan hal itu dalam firman-Nya, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya tidak akan ridha kepadamu, walan tarda anka al-yahud, orang Yahudi, walan nasara, tidak juga orang Nasrani, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau wahai Muhammad mengikuti kebiasaan mereka, agama mereka. Ulama menjelaskan, walaupun dalam ayat ini seruannya kepada Nabi Muhammad SAW, walan tarda anka, tidaklah orang Yahudi dan Nasrani ridho kepada engkau wahai Muhammad. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya masuk dalam penjelasan ayat ini adalah umatnya, karena dalam kaidah al-ibratu bi umumil ma'na la bi khususi as-sabab. Karena ibrah itu, hukum itu masuk dalam keumuman sebuah makna, tidak karena khusus terhadap seseorang saja. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslim hendaklah memperdalam agama kita. Kita jadikan pegangan agar kita mampu membedakan antara hak dan yang batil. Karena kebanyakan seseorang terjerumus kepada suatu kemungkaran selain karena hawa nafsu, karena kebodohan. Dan ini merupakan tanggung jawab bagi siapa saja yang memiliki orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua dari antara kalian adalah seorang penjaga, seorang yang ditugaskan untuk menjaga sesuatu, dan orang yang diperintahkan dan orang yang memiliki tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merupakan salah satu kewajiban kita adalah memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan pengarahan bahwasanya banyak hal-hal dilakukan oleh kaum muslimin yang sebetulnya itu adalah mengikis akidah mereka, bukan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
akan tetapi merupakan bentuk hal yang dapat menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di saat yang sama Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwasanya tetap ada di antara umat Rasulullah SAW yang senantiasa berpegang teguh istiqomah dengan syariat Islam. La tazalu ta'ifatan min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang senantiasa istiqomah, nyata dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Dikabarkan bahwasanya di antara mereka juga begitu tegarnya berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW seperti mereka memegang atau menggenggam bara api. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih bergelimang dosa karena kebodohan mereka atau hal nafsu mereka. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Dan kita mudah-mudahan dengan diantaranya datang ke majelis ini menjadikan sebab untuk diturunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW dan ajaran Islam sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho dengan kita. Tidak ada hari terindah saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam kemaksiatan ataupun kelalaian. Waliyadzubillah. Saat hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho dengan kita, ridho dengan amal saleh kita, bukan tergolong orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tiga anak kecil atau 3 bayi yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa berbicara saat mereka masih kecil. 2 telah kita kaji, akan tapi tidak mengapa kita ulang lagi karena banyak jamaah yang baru hadir juga. Inti dari kisah tersebut adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tingginya kedudukan kedua orang tua sehingga saat mereka berdoa, baik itu doa baik ataupun doa keburukan terhadap anaknya, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doa keburukan atau doa kebaikan. Karena itu hendaklah seorang anak berupaya sebisa mungkin untuk mendapatkan ridho kedua orang tuanya sehingga mendapatkan doa kebaikan. Begitu juga berupaya sebisa mungkin untuk meninggalkan hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan kedua orang tua sehingga jangan sampai kedua orang tua mendoakan keburukan kepada kita. Wa min ajibil qisas fi hadzal bab, di antara kisah yang menakjubkan berkaitan tentang terkabulnya doa orang tua adalah ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha, tidak ada yang Allah berikan kekuasaan berbicara saat masih kecil melainkan 3. Dan ini dijelaskan oleh para ulama adalah 3 di kalangan Bani Israel. Karena ada athar yang lain sekalipun para ulama mengkritiki, ada bayi yang lain selain dari 3 ini yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu berbicara. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, salah seorang wanita yang dulu bertugas sebagai tukang sisirnya anak Firaun. Masyitah artinya wanita yang bertugas atau bekerja sebagai tukang sisir, masyitah dari musuh. Suatu ketika sisirnya jatuh, kemudian saat masyitah ingin mengambil sisirnya tersebut, dia mengucapkan Bismillah. Kemudian anak Firaun ini mengatakan, Bismi abi, hendaklah kau mengatakan dengan menyebut nama ayahku. Kemudian maksudnya mengatakanlah Bismi rabbi wa rabbika wa rabbi abik, dengan menyebut nama Rabbku
Rob engkau dan Rob ayahmu. Kemudian panjang ceritanya sampai akhirnya Masyaitan disiksa dengan dimasukkan ke dalam tungku minyak, dimasukkan satu persatu anaknya, sampai akhirnya anaknya yang masih kecil ini berkata kepada ibunya, jangan takut, sesungguhnya engkau bisa selamat dari adab Fir'aun, akan tapi kau tidak akan selamat dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini yang dikesahkan bahwasanya anak dari wanita Masyaitan ini mampu berbicara, memberikan kata-kata kepada ibunya agar tegar menghadapi siksaan Fir'aun. 3 di kalangan Bani Israel yang dia mampu berbicara sedangkan mereka masih kecil. Sebagaimana kita ketahui, anak itu baru bisa berbicara dengan perkataan yang jelas, itu usia 2 tahun lebih. Isa bin Maryam, pertama adalah Nabi Isa ibn Maryam. Ini salah satu kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa dalam rangka membela ibunya Siti Maryam yang dituduh berzina. Ini merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang tidak menikah akan tapi bisa mengandung dan melahirkan. Dan ini adalah akidah kaum muslimin. Akidah umat Islam meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak beranak, wa lam yulad, tidak juga diperanakan, tidak juga dilahirkan. Ini akidah kaum muslimin. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan kun, jadi fayakun, maka jadilah. Dan Nabi Isa adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang wanita yang tidak menikah bisa mengandung dan melahirkan? Saat Nabi Isa dilahirkan, orang-orang datang berbondong-bondong kepada Siti Maryam, bersumpah serapah, berkata-kata dan lain sebagainya. Kemudian Siti Maryam tidak berbicara, hanya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan isyarat kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang atau anak yang masih kecil, masih anak-anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, qala inni abdullah. Nabi Isa berbicara, inni abdullah, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Atani alkitab, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai nabi, ila akhiril ayat. Dan ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Sahibu Juraij. Sahibu Juraij adalah seorang bayi yang hidup di masa Juraij. Juraij adalah dijelaskan di sini, wa kana Juraijun rajulan abida. Juraij adalah salah seorang lelaki yang ahli ibadah, sangat tekun beribadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Kemudian dia menjadikan sejenis bubuk yang dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli faqalat. Kemudian saat dia melaksanakan salat, datang ibunya memanggilnya. Faqalat ya Juraij, wahai Juraij. Faqala ya Rabbi ummi wa salati, fa aqbala ala salati fansarafat. Kemudian Juraij bimbang saat mendengar ibunya memanggil, apakah dia meneruskan salatnya atau memutus salatnya. Kan tapi dia memutuskan untuk melanjutkan sholatnya. Kemudian ibunya pun pergi sampai 3 kali, akhirnya pun ibunya mendoakan. Nah ini berkaitan tentang kajian kita. Kemudian ibunya mendoakan bahwasanya Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia melihat wajah wanita-wanita tunasusila. Ini merupakan fitnah.
Terkadang seorang itu melihat wanita cantik itu bisa ya, terkait hatinya sehingga ya, terlalu terpikirkan, ya, selalu terpikirkan karena cantiknya. Ya. Ini merupakan fitnah. Saat seorang wanita ya, menghiasi dirinya, ya, seorang melihatnya dan tidak mampu menjaga pandangannya sehingga bisa berhari-hari ya, bayangan wanita tersebut ya, berada di benaknya. Ibunya berdoa seperti Allahumma la tumithu hatta ya, hatta yanzura ila wujuhil mumisan. Jangan kau matikan dia Jurayj ya, sampai ya, atau sebelum dia melihat wajah dari wanita tunasusila. Kemudian selanjutnya ya, datanglah seorang wanita ya, yang menggoda Jurayj. Seorang wanita tunasusila datang dan menggoda Jurayj, datang ke gubuknya untuk menggodanya. Akan tapi tidak mempan. Betul-betul Jurayj ini adalah seorang ahli ibadah. Datang wanita ya, menggodanya, akhirnya pun digoda berkali-kali tidak ada hasil. Akhirnya apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Dia mendatangi seorang pengembala yang biasa mampir di gubuknya. Kemudian dia goda dan berhasil. Akhirnya wanita tersebut pun hamil. Sampai lahir, akhirnya wanita tersebut mengaku bahwasanya yang telah menghamilinya adalah Jurayj. Kemudian orang-orang datang dan menghancurkan tempatnya dan dipukuli dan sebagainya. Kemudian Jurayj meminta mana anak tersebut. Kemudian apa yang dilakukan Jurayj sebelumnya? Dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia minta diberikan kesempatan. Da'uni hatta usolli. Biarkanlah atau berikan kesempatan kepada saya untuk sholat terlebih dahulu. Dan ini merupakan syariat yang ada dalam syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika kita mendapat kesulitan, apa yang kita lakukan adalah bersabar. Kemudian melaksanakan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bersabar. Karena banyak sekali permasalahan itu selesai dengan kita melakukan apa? Dengan bersabar. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Kemudian dengan sholat. Dan ini dilakukan oleh Jurayj. Setelah orang-orang datang menuduh dan sebagainya, dia meminta waktu untuk sholat. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Kemudian diambillah anak tersebut dan ditekan perutnya. Dan bayi tersebut pun berbicara bahwasanya, ya gulam, man abuka? Wahai anak kecil, siapa sebetulnya ayahmu? Qala fulanur ra'i. Bayi tersebut, ini yang kedua nih. Bayi tersebut berbicara bahwasanya ayahku adalah si pengembala. Kemudian orang-orang datang meminta maaf kepada Jurayj dan menawari seandainya gubuknya yang tadi dihancurkan untuk dibangun kembali dengan menggunakan emas. Akan tapi Jurayj menolak dan minta agar dibangun seperti sebelumnya. Ada dalam riwayat yang lain menjelaskan seandainya ibunya mendoakan yang lebih parah dari itu, maka akan terjadi. Maksudnya apa? Ibunya mendoakan jangan sampai dia meninggal atau sebelum meninggal melihat wajah wanita tunasusila. Seandainya ibunya berdoa, jangan matikan dia sampai dia melakukan, niscaya itu pun akan terjadi. Ini doa yang sangat luar biasa sekali seorang ibu saat sakit hati berdoa sehingga doa keburukan pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan dalam posisi seperti ini hendaklah seorang bisa membedakan sholat yang dia lakukan. Seandainya dia sholat fardu, apa yang dia lakukan? Seandainya dalam posisi dia sholat fardu, tentunya ini jarang terjadi. Biasanya orang tahu saat sholat fardu orang pergi ke masjid sehingga orang tuanya tahu. Akan tapi terkadang sholat fardu ada dengan udzur dan sebagainya, sholat di rumah, datang orang tuanya meminta bantuan. Apa yang dilakukan? Hendaklah dia
sebisa mungkin melakukan hal yang menunjukkan dia sedang sholat. Seperti apa? Mengeraskan bacaannya. Misalnya panggil ya fulan, alhamdulillahirabbil alamin, sehingga orang tuanya memahami dia sedang sholat. Atau dengan mengeraskan takbirnya, ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, agar orang tuanya memahami dia itu sedang sholat. Ataupun dengan mengetahui bahwasanya sholatnya adalah sholat sunnah. Jika dalam melaksanakan sholat sunnah, maka hendaklah dia membatalkannya. Karena apa? Karena memenuhi panggilan orang tua, menaati perintah orang tua, hukumnya wajib. Dan sesuatu yang wajib tidak mungkin terkalahkan dengan yang sunnah. Dan ini yang sering dijadikan contoh oleh para ulama kita berkaitan tentang mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad atau mengusap hajar aswad hukumnya sunnah. Sedangkan melukai, berbuat zalim kepada orang lain hukumnya haram. Kita mengetahui zaman sekarang itu, sebelum corona tentunya, saat orang ingin mencium hajar aswad itu merupakan perjuangan yang sangat besar sekali. Dia harus menghadapi banyak orang. Kalau ukuran kita bisa kecil-kecil ya, masya Allah. Tapi kalau di sana itu ketemu orang dari negara-negara lain yang begitu besar ya. Saat dia melakukan hal tersebut, mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Dia mampu, silakan cium. Tidak mampu, diusap. Tidak mampu juga cukup dengan mengucapkan, dengan menggunakan isyarat dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Akan tapi jika sampai berdorong-dorongan, kemudian sampai melukai, tidak jarang terjadi sikut-sikutan, sehingga banyak kaum muslimin yang jadi korban di situ, terinjak-injak. Dan ini merupakan sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin seseorang untuk melakukan yang sunnah dengan menggunakan cara yang haram? Hendaklah dia tinggalkan. Ini contoh saja. Saat seorang sholat sunat, dia mendengar orang tuanya membutuhkan bantuannya, maka hendaklah dia batalkan. Atau juga melihat kondisi orang tuanya. Terkadang orang tua tidak terlalu mempermasalahkan saat seorang anak tidak langsung menyauti dan sebagainya. Ini sekedar apa yang dikaji oleh para ulama berkaitan tentang jika saat orang sedang sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, kemudian datang orang tuanya memohon bantuannya. Kemudian bayi yang ketiga, anak yang ketiga, wa baina shabiyyun yarda'u min ummihi. Ada seorang bayi saat itu sedang disusui oleh ibunya. Famarra rajulun raqibun ala dabatin farih. Kemudian datang seorang laki-laki dengan menunggangi sebuah hewan yang sangat mahal sekali, sangat megah sekali. Wasyaratin hasanah, dan laki-laki tersebut memakai pakaian yang sangat indah sekali. Faqalat ummuhu, kemudian ibu dari anak ini yang sedang menyusui anaknya, Allahumma ja'al ibni mithla hadza. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini seperti orang tersebut. Biasanya orang tua seperti itu. Lihat ada orang, masya Allah, Allah berikan kekayaan dan sebagainya, atau wajah yang tampan, yang cantik sebagainya, dia berharap, ya Allah jadikan anak saya seperti itu. Kemudian fataraka thariya wa aqbala ilaihi fa nadhara ilaihi. Kemudian saat ibunya mendoakan tersebut, si bayi yang sedang menyusui ini langsung meninggalkan ibunya, menarik mulutnya. Faqala Allahumma la taj'al li mithlahu. Kemudian si bayi ini melihat laki-laki tersebut dan berdoa. Si bayi ini berdoa, Allahumma, ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti laki-laki tersebut. Laki-laki yang menunggangi tunggangan yang sangat mewah, dengan memakai pakaian yang bagus. Ibunya meminta doa, kemudian si bayi tersebut menarik mulutnya dan berdoa, ya Allah jangan jadikan aku sepertinya.
Tsumma aqbala ala thadayhi faja'ala yarda. Setelah bayi tersebut berdoa seperti itu, dia kembali menyusu kepada ibunya. Qala fa ka'anni anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, ya, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan anak tersebut, ya, seolah-olah aku melihat Rasulullah sallallahu wa huwa yahki irda'ahu. Rasulullah sallallahu mengisahkan bahwasanya anak tersebut saat bersama ibunya bi isba'ihi as-sababati fi famihi. Rasulullah SAW memasukkan telunjuknya ke mulutnya. Jadi Rasulullah ketika menceritakan bayi tersebut, Rasulullah memasukkan lidahnya ke mulutnya. Faja'ala yamussuha. Kemudian Rasulullah SAW mengisapnya. Diceritakan oleh Abu Hurairah, saat Rasulullah menceritakan kisah tersebut, Rasulullah mengisyaratkan atau memperagakan dengan apa? Dengan tangannya. Qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW menceritakan lanjutnya. Itu kajian yang pertama. Wa marru bijariyatin wa hum yadribunaha. Kemudian mereka melewati seorang anak perempuan, seorang wanita, dan mereka memukuli wanita tersebut. Wa yaquluna, dan orang-orang tersebut meneriaki, mengata-ngatai wanita tersebut dengan zanaiti, engkau telah berzina. Sarakti, engkau telah mencuri. Wa hiya taqul, kemudian ibu bayi ini mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini merupakan doa yang bisa kita baca saat kita melihat sesuatu yang tidak kita senangi. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi aku adalah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya penolong. Faqalat ummuhu, kemudian ibu ini, ibu anak ini berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku ini seperti wanita tersebut. Fataraka ar-radha'a wa nadhara ilaiha. Kemudian si bayi tersebut menarik mulutnya dan melihat kepada ibunya. Faqala Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita tersebut. Fahunaka taraja al-hadith. Pada saat peristiwa tersebut, bayi, ibu dan bayinya saling berbicara. Faqalat halqa, artinya asabahullahu biwaja'in fi halqi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sehingga ada kesulitan dalam tenggorokannya. Kemudian ketiga kalinya, marra rajulun hasanus hayati faqultu, kemudian datang laki-laki yang lain dengan rupa yang baik. Faqultu, kemudian ibu ini berkata, Allahumma ja'al ibni mithlahu. Ya Allah, jadikan anakku ini seperti laki-laki tersebut. Faqulta afwan. Fahunaka taraja al-haditha. Pada saat peristiwa tersebut, akhirnya ibu dan anaknya saling berbicara, menjelaskan tentang dua peristiwa tadi. Pertama, laki-laki yang menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang mewah dan sebagainya. Saya berdoa agar anakku seperti dia. Kemudian engkau malah berdoa sebalikannya. Allahumma la taj'al mithlahu. Engkau berdoa malah jangan jadikan aku sepertinya. Kemudian wa marru bi hadhil amah. Kemudian saat mereka melewati wanita tersebut, wanita jariyah tadi itu, wahum yadribunaha, dan mereka orang-orang memukuli wanita tersebut, wa yaquluna zanaiti sarakti, mereka mengatakan engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Faqultu, dan aku, kata ibunya, Allahumma la ta'ja'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku sepertinya. Faqulta, akan tapi engkau mengatakan Allahumma ja'alni mithlaha. Allah, ya Allah, jadikan aku seperti wanita tersebut. Qala, kemudian dia berkata, si bayi tersebut, inna dzaka ar-rajulu kana jabbaran. Bahwasanya laki-laki yang pertama kali dilihat adalah seorang laki-laki yang sangat angkuh, sangat dolim, sangat sombong. Faqultu Allahumma la taj'alni mithlahu. Maka aku berdoa, jangan aku jadikan seperti orang tersebut. Wa inna hadhihi yaquluna laha, dan wanita
yang tadi dituduh berzina, ya, yang dikatakan kau telah berzina, walam tazni, sungguhnya wanita tersebut tidak berzina. Wasarakti, kau telah mencuri, walam tasriq, wanita tersebut tidak mencuri. Faqultu, maka aku berdoa, ya, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku sepertinya. Ya, ini jadi 3 bayi di kalangan Bani Israel yang Allah berikan kekuasaan, ya, mampu berbicara saat mereka masih kecil. Yang berkaitan dalam pembahasan kita adalah bayinya Jurayj. Saat ibunya berdoa, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Fi hadhil qissatil ajibatil azimati, ya, dalam kisah, ya, yang tersebut di atas ada faedahnya dijelaskan oleh Syekh, allati dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya min akhbari man qablana. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah termasuk kabar atau kisah yang terjadi sebelum umat Islam. Ya. Fiha, ya, ini sekedar pengulangan saja. Fiha anna Jurayjan waqad kana syabban 'abidan munshaghilan bis-salati wal muhafadhati 'alaiha. Bahwasanya Jurayj, ya, adalah seorang pemuda yang ahli ibadah, yang sibuk dengan salat, ya, dan menjaga salatnya. Lamma da'at alaihi ummuhu bitilka da'wati istajaba Allah tabaraka wa ta'ala da'wataha. Ya, dalam kondisi seperti itu, sekalipun Jurayj itu adalah ahli ibadah, saat ibunya mendoakan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Faramathu baghiyatun min bani Israil hamil min az-zina. Kemudian seorang wanita menuduhnya dengan tuduhan berzina. Fa'udziba. Kemudian Jurayj dipukuli, disiksa. Wa huddimat sauma'atuhu, dihancurkan tempat ibadahnya. Thumma najjahu Allahu ba'da dzalika ba'da tilkal uqubah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Fa fihi anna da'watal walid ala waladihi mustajabatun. Nah, ini, ya, bahwasanya doa seorang ayah, doa seorang ibu terhadap anaknya, doa keburukan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi muqabili hadza fa inna birral walidaini, di saat yang sama, ya, kebalikannya juga sama. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab dikabulkannya doa kedua orang tua terhadap anaknya, doa kebaikan. Wa sababun li ijabati du'ail bari bihima li nafsihi. Ya, menjadikan sebab dikabulkannya doa bagi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, doa kebaikan untuknya. La siyama fi daf'il bala'i wa kashfil karb. Terutama saat seorang anak menghadapi kesulitan, ya, untuk mengangkat keburukan yang menimpa dirinya, seorang anak yang berbakti, ya, itu dijadikan doanya untuk doa yang bisa menyelamatkannya. Ya. Nanti dijelaskan tentang saya sebutkan pembukaan saja. An Abdullah bin Umar an Rasulullah SAW, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW, bahwasanya ada 3 orang yang masuk ke dalam gua dan hujan deras sehingga ada batu besar menutup pintu gua. Salah seorang di antaranya adalah orang yang berbakti kepada orang tua dan dia berdoa, ya, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat kesulitannya. Ya. Insyaallah pembahasan ini secara detailnya pada pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Seandainya ada benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, seandainya kurang itu adalah semata-mata dari kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita mampu melaksanakan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gading yang terangkat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.